Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua di seluruh Indonesia, saya Didi Mulato. Hari ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua tentang bagaimana memulai sebuah bisnis. Banyak orang yang sering kali saya ketemu ketika mereka mau memulai bisnis, mereka mempertanyakan bagaimana saya mau memulai bisnis, saya tidak punya modal. Padahal saya sudah membuktikan sendiri bagaimana semua bisnis saya mulai tanpa modal. Benar-benar zero, bukan nyaris, tetapi benar-benar tanpa modal. Apa yang saya lakukan, dan banyak sekali ide-ide yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman benar-benar memahami. Kunci nomor satu adalah Anda harus punya banyak pengetahuan dulu. Ketika Anda punya banyak pengetahuan, maka segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Kenapa banyak orang bingung memulai bisnis dan selalu mengatakan modalnya aku nggak punya modal, aku nggak punya bakat. Padahal teman-teman, Anda bisa memulai sesuatu yang sederhana tanpa modal. Yang penting mindsetnya adalah Anda membangun bisnis dulu. Kalau berbicara tentang saya teman-teman, dulu saya punya toko komputer cukup besar. Bagaimana saya bisa memulai tanpa modal? Satu teman-teman, dulu saya mulai dari servis komputer door to door. Saya dulu servis komputer door to door. Jadi ketika waktu itu berangkat, tadinya saya sebagai seorang guru teman-teman. Tadinya saya sebagai seorang guru. Kemudian murid saya guru komputer teman-teman. Ketika saya sudah artinya Anda harus memiliki skill ya, skillnya tergantung Anda gitu ya. Tapi Anda lihat momentumnya seperti apa. Oke, waktu itu saya jadi guru komputer di satu sekolahan swasta di Kota Palangkaraya. Kemudian saya waktu itu ada murid saya mengatakan seperti ini, Pak, komputer saya di rumah kok tampilannya beda sama komputer yang di sekolahan. Terus nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu kan. Langsung saya spontan saya tanya, rumah kamu di mana? Kemudian dia jawab rumahnya. Kemudian selesai saya ngajar siang, sore saya main ke rumahnya, sampai di rumahnya kemudian saya betulin komputernya. Kemudian pulang saya dapat uang saku dari ibunya gitu kan, uang bensin katanya, Om ini untuk uang bensin gitu ya. Waktu itu dikasih 25.000. Sementara gaji saya satu bulan waktu itu 120.000. Satu bulan 120.000. Terus kemudian saya dapat uang lelah sekali saya servis komputer dapat 25.000. Terus kemudian berangkat dari si ibu tadi yang mereka merasa senang dengan pelayanan saya. Kemudian saya layanin bukan hanya terhadap saya cuma betulin itunya saja, tetapi tidak. Saya juga waktu itu saya berikan tambahan di mana saya ajarkan ini, saya ajarkan ini, saya ajarkan ini, tak install ini sekalian, tak betulin sekalian. Jadi yang mereka tidak minta saya kasih. Jadi benar-benar berikan sesuatu yang lebih di luar dari ekspektasi seseorang. Ketika seseorang itu merasa senang dengan apa yang kita berikan, maka waktu itu saya langsung dapat referensi. Om, manggil saya Om. Membahasakan kepada anaknya gitu kan, Om, ini adikku komputernya rusak juga, barusan tak telepon, minta tolong dibetulin juga ya Om, rumahnya di jalan ini nomor ini gitu kan, nanti kesana bilang aja dari ini gitu ya. Udah, akhirnya saya datang lagi ke rumah adiknya yang tadi saya betulin komputernya tadi. Saya datang sana, sampai sana saya betulin lagi. Kemudian saya selesaikan kurang lebih 45 menit waktu itu. Terus kemudian pulang saya dapat uang saku lagi. Terus kemudian besoknya saya dapat memo dari papanya si anak yang tak betulin tadi. Anak yang tak betulin komputernya di rumah tadi, saya diminta untuk datang ke kantornya. Oke, Mas Didi, tolong besok datang ke kantor saya di kantor gubernur lantai 2, ruangan ini begitu ya. Terus kemudian ternyata beliau adalah salah satu pejabat di sana gitu ya. Terus kemudian saya betulin komputernya, selesai saya dikasih uang saku lagi 25.000 waktu itu saya ingat. Terus kemudian selesai saya betulin di ruangan si bos tadi, akhirnya keluar dan saya langsung ketemu di luar, langsung ditemuin lagi sama staffnya. Mas, sekalian Mas, ini komputerku banyak virus juga, ini sering hang, sering error gitu kan. Oke, udah betulin lagi di situ, nongkrong lagi di situ sambil ngobrol-ngobrol lagi. Terus kemudian udah selesai lagi, kasih uang saku lagi 25.000. Terus kemudian mau pulang, Om, besok ke rumah ya. Komputerku di rumah tuh untuk anak-anak juga sering ada masalah tuh, betulin sekalian deh biar sekalian ya, rumahku di jalan ini nomor ini gitu ya. Sorry nggak apa-apa, saya jam 4 sudah di rumah. Ya udah, besok saya datang ke rumahnya lagi dan seterusnya teman-teman. Akhirnya sampai di rumahnya, terus kemudian sampai di rumah saya ketemu dengan bapaknya tadi, kemudian ketemu istrinya. Saya mau pulang, istrinya ngomong lagi, Om besok ke kantor ya, kantor saya di dinas ini gitu, sekalian tuh di kantor tuh rusak semua tuh komputernya, nanti betulin sekalian gitu.
dan akhirnya menggurita teman-teman. Akhirnya seluruh komputer di kantor gubernur, wali kota, di Kodim, di Polres, di Polda, di Polsek, ke seluruh dinas perindustrian, dinas koperasi, Universitas Palangkaraya waktu itu, akhirnya sampai masuk ke Bank Muamalat, Bank Danamon, hampir semua perbankan waktu itu teman-teman. Dan akhirnya saya dikenal banyak orang. Oh, kalau mau servis komputer sama Didi aja. Berangkat dari you must do the best. Apa modalnya? Modal saya adalah bagaimana memberikan kepuasan, bagaimana membuat orang merasa nyaman bersama kita. Bagaimana orang nyaman dengan saya? Yes, saya betulkan di tempat teman-teman. Sehingga orang sangat percaya dengan kita. Dan ternyata aset terbesar saya sampai hari ini adalah good value, nama baik. Ketika kita sudah punya nama baik, maka nama baik itu akan membuat kita semakin luar biasa. Terus waktu itu akhirnya berlanjut lagi teman-teman. Lanjut apa? Mas, ini yang rusak tolong dibeliin sekalian deh. Waktu itu misalkan contoh saya betulin komputer ternyata harddisknya rusak. Begitu harddisknya rusak, saya bilang, Pak, saya nggak punya uang untuk beli harddisk, Pak. Ini kalau beli di sini harganya sekian, Pak. Tapi kalau saya beliin di Surabaya, nunggu 4-5 hari, tapi bisa lebih murah 200-300 ribu gitu, Pak. Itu sudah termasuk ongkos kirim. Ya udah beliin aja Surabaya. Tapi saya nggak punya modal, Pak, untuk beli ke Surabaya, Pak. Kalau boleh saya minta uangnya di depan gitu kan. Oh ya, berapa? Kasih. Kenapa? Karena mereka udah langganan dengan saya. Komputer di kantor saya yang betulin, di rumahnya saya dibenerin. Saya sudah sering bolak-balik ke situ. Akhirnya nama baik itulah yang saya milikin teman-teman. Sampai suatu ketika waktu itu saya lagi bincang santai di rumah sakit Doris Silvanus di Palangkaraya. Saya lagi di masjid, di musola di rumah sakit. Terus kemudian ngobrol-ngobrol sama pemuda masjid di sana begitu ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol begitu, kemudian ada salah satu dokter mengatakan, teman-teman, itu kalau perpustakaan di masjid itu dikasih komputer, kayaknya banyak orang yang senang ke perpustakaan nanti ya, bisa main-main, bisa baca-baca, bisa browsing-browsing gitu kan. Iya tuh bagus juga, Pak, bisa untuk ini. Ya udah, coba cari info. Terus teman saya ngomong begini, itu Pak, Didi itu kerjaannya betulin komputer, itu bisa kok bantuin cari komputer. Iya Dek, panggil saya begitu kan beliau kan gitu kan. Iya Dek, bisa betul Dek. Iya Pak, tapi kalau beli di sini mahal Pak. Waktu itu selisihnya bisa 1 juta lebih selisih dengan harga di Surabaya. Kalau Bapak mau, saya ambilkan di Surabaya. Tapi di Surabaya ini kalau memang mau lebih murah lagi Pak, saya bisa ambilkan, saya ada kenalan Pak, tapi untuk ke sana paling enggak kita beli minimal 4 atau 5 unit Pak, biar nyucuk gitu loh ongkosnya gitu Pak. Oh ya sudah, berapa harganya? Oh kalau di sini berapa? Cariin kan di koran waktu itu. Nih di sini sekian Pak, di Surabaya sampai ke sini Pak bisa hemat 1 juta. Oh ya sudah, berarti minimal 4 orang ya. Oke sebentar, tunggu. Langsung beliau teleponin teman-temannya dokter tuh. Pak Budi, sekarang beliau menjadi direktur rumah sakit ya. Pak Budi, ini pemuda masjid nih, bisa beli komputer nih murah Surabaya cuman harga sekian. Waktu itu kalau nggak salah harganya 1,5 juta ya waktu itu teman-teman ya, harga tahun 15 tahun yang lalu 1,5 juta. Budi kamu beli nggak? Kalau mau tak beliin dulu nih, tak talangin dulu, nanti kalau datang bayarin. Oh ya itu saya beli itu. Oh terus kemudian telepon lagi dokter yang lain lagi. Jadi hampir semua dokter spesialis diteleponin sama beliau, karena beliau juga salah satu pejabat di rumah sakit itu. Akhirnya semua percaya semua. Akhirnya saya waktu itu dapat 5 unit orderan. Oke, nah akhirnya saya dikasih uang waktu itu 6 juta ya kalau nggak salah begitu ya, 6 juta. Terus ternyata begitu saya berangkat ke Surabaya, saya berangkat sendiri naik kapal laut teman-teman dari uang tadi. Kemudian saya pulang sampai sana, saya katakan sama distributor, Pak, saya mau bikin toko komputer di Palangkaraya. Nih, untuk pertama saya beli dulu 5 unit. Dan teman-teman ternyata uang 6 juta tadi saya beli dapat 6 unit. Akhirnya saya bawa pulang sendiri teman-teman. Saya naik kapal, waktu itu saya bawa komputer. Ya udah saya awasin, saya jaga sendiri. Kemudian hemat. Akhirnya sampai di Palangkaraya saya pulang. Kemudian saya bagikan komputer tadi. Kemudian saya udah terima pembayaran full.
dan alhamdulillah akhirnya sisa 1 unit teman-teman itu menjadi aset saya, dan alhamdulillah akhirnya berangkat dari situ hampir semua dokter di Kalimantan Tengah itu teman-teman itu beli komputer ke saya, hampir semua pejabat beli komputer ke saya. Akhirnya saya dipercaya untuk pengadaan komputer di 1 dinas, akhirnya 2 dinas, 3 dinas. Akhirnya saya dipercaya untuk pengadaan komputer ketika waktu itu pemekaran Kalimantan Tengah 13 kabupaten itu semua komputer di semua kabupaten. Jadi para bupati, para kepala dinas di Kalimantan Tengah itu boleh dibilang komputernya dari saya semua teman-teman ya, karena waktu itu saya yang ditunjuk untuk mengadakan. Tapi saya bukan pengadaan yang ikut lelang-lelang itu, saya nggak suka karena memang jiwa saya bisnis aja, jadi saya yang ngurusin fisiknya. Berangkat dari situ teman-teman, akhirnya dalam waktu 4 tahun teman-teman, toko komputer saya menjadi toko komputer terbesar di Kalimantan Tengah. Didik yang umur 23 tahun waktu itu hanya punya penghasilan sekitar 40 sampai 120 ribu satu bulan teman-teman. 4 tahun kemudian tiba-tiba saya punya penghasilan lebih dari 200 juta per bulan. Sama sekali tanpa modal. Sama sekali. Saya ada hutang di bank waktu itu, tetapi bukan untuk modal bisnis. Saya pengen ada tanah di sana dibeli, ada rumah di sana dibeli. Akhirnya sekarang saya sudah melupakan juga hutang di bank, karena ternyata sekarang saya bisa beli apa-apa tanpa hutang di bank. Tapi saya dulu hutang di bank bukan untuk modal, catat. Akhirnya waktu itu saya punya uang, saya sewa tempat. Saya punya uang sudah, jadi saya sewa tempat di ruko pinggir jalan. Itu sudah dalam kondisi saya sudah punya uang dari hasil bisnis saya. Jadi kalau Anda bilang hari ini bahwa bisnis butuh modal, ini hanya karena Anda kurang piknik. Banyak bisnis-bisnis yang Anda bisa lakukan tanpa modal. Anda hari ini misalkan Anda pengen bisnis tanpa modal, Anda bisa bantuin orang tuh jualan mobil. Anda punya teman, dia sales mobil, Anda ngomong begini, bro, mobilnya lo gue bantuin jualin deh, ntar gue kasih komisi berapa. Udah selesai. Ada teman rumah dijual, ada teman jualan rumah, Anda bisa fotoin rumahnya, terus kemudian Anda bantuin jualan dia. Ada teman jualan produk herbal misalkan, Anda bantu jualan dia. Nggak butuh modal. Yang bilang butuh modal itu karena Anda kurang piknik. Ketika Anda benar-benar punya pengalaman dan Anda punya kemampuan menjual, wah berarti harus punya kemampuan menjual, Pak. Iya, kemampuan menjual gampang sekali teman-teman. Yang penting Anda mau menawarkan, selesai kok. Jualan itu gampang kok. Siapa bilang jualan susah? Saya dulu teman-teman, kenapa saya punya jiwa jualan sampai dengan sekarang teman-teman. Saya mulai dari ketika saya kecil teman-teman. Dulu ya teman-teman ya, saya minta maaf saya ngomongin apa adanya. Boleh dicek dengan tetangga saya, dengan sahabat saya. Waktu kecil SD SMP teman-teman, setiap hari saya jualan es lilin keliling. Saya jualan es keliling, es lilin dari desa ke desa waktu itu. Saya tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setiap hari saya bawa 1 termos, 2 termos, habis balik lagi teman-teman. Itu saya lakukan setiap hari. Kalau saya pengen besok bisa jajan waktu sekolah. Waktu SMA saya jualan telur. Saya jualan telur bebek. Waktu saya SMA, saya mulai terima pengetikan. Dari hasil saya jualan telur bebek, akhirnya saya beli mesin ketik. Waktu itu saya terima jasa pengetikan. Sekolah saya. Tapi sore saya pengetikan sampai malam. Saya jago ngetik, cepet banget teman-teman. 1 laporan kerja praktek saya selesai 1 malam. 50 halaman, 80 halaman, 1 malam saya selesaikan. So buat teman-teman semua, mulai masa depan Anda dari cara berpikir Anda. Dan hari ini saya bisa punya perusahaan dengan cabang di seluruh kota, di seluruh Indonesia. Saya mengerjakan proyek nilainya bahkan triliun sekarang. Dan semua tanpa modal. Berangkat dari satu yang namanya good value. Berangkat dari nama baik. Ketika Anda sudah berjuang, Anda punya nilai baik di mata banyak orang, Anda dikenal sebagai orang yang baik, Anda dikenal sebagai orang yang jujur, Anda dikenal sebagai orang yang konsisten, Anda dikenal sebagai orang yang visioner. Ketika semua orang tahu bahwa itu adalah diri Anda, maka penawaran kerjasama, penawaran partnership dari banyak pihak akan datang dengan sendirinya.
Saya baru kemarin teman-teman dapat penawaran untuk mengerjakan proyek nilainya triliunan teman-teman. Nilainya triliun. Saya dikasih saham tanpa modal. Siapa bilang bisnis susah? Yang susah itu karena Anda kurang piknik. Bagaimana piknik otak? Piknik otak itu sering ikutin seminar, sering ikutin training, sering ikutin workshop, sering baca buku, sering dengerin video-video inspirasi. Bukan cuma nonton drama Korea doang. Bukan cuma ngabisin dari pagi sampai sore hanya update status untuk sesuatu yang sekedar main-main doang. Berapa persen waktu Anda untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan Anda? Berapa banyak dari waktu Anda dalam 24 jam Anda habiskan untuk mengisi otak Anda supaya otak Anda sering piknik? Ketika otak Anda sering piknik, nggak ada ceritanya teman-teman. Orang-orang yang sering piknik otak itu kemudian itu miskin, nggak ada ceritanya. Maka tugas teman-teman sekarang adalah benerin mindset dulu bahwa bisnis tidak butuh modal. Yang bikin butuh modal adalah gengsi Anda, malu Anda. Anda berpikir sekarang, waduh aku sarjana, mosok sarjana aku sekarang disuruh door to door, mosok sarjana aku suruh jualan bakpia, mosok sarjana saya. Teman-teman, waktu zaman kuliah saya ngambil sarjana S1 teknik informatika. Saya lulusan terbaik. Nilai praktikum A semua, nilai komputer saya A semua. Kalau sore teman-teman, saya jualan gula pasir. Waktu kuliah, Anda boleh tanya tuh saksi bisu. Di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Saya kalau pagi belanja gula di Pasar Beringharjo, kemudian saya bungkusin, kemudian kalau malam, sore, mulai jam 4, saya antar tuh ke warung-warung angkringan. Saya ngomong sama bapaknya, Pak, boleh minta bantu ya Pak, nanti kalau gulanya habis saya anterin. Jadi setiap hari saya nganterin gula ke situ. Harganya sama dengan dia beli, barangnya sama dengan dia beli. Bedanya kalau dia beli dia harus keluar, ini saya anterin. Udah, jadi setiap hari saya nganterin, Pak gulanya masih Pak. Oh ya Mas, kurang 3, oh kasih 3. Mas, gulanya habis Pak, Bu. Oh iya Mas, ini habis Mas. Oh ya kasih lagi. Dia butuhnya berapa? Saya cek, saya punya data. Oke, oh dia butuh 7 kilo. Oh ini butuh 5 kilo. Ini butuh 3 kilo. Saya kasih segitu. Akhirnya apa teman-teman? Setiap hari saya habis 1 kintal. Setiap hari saya habis 1 kintal. Ya saya beli. Waktu itu saya dapat beasiswa. Oke. So buat teman-teman semua, betulin mindset Anda bahwa bisnis tidak butuh modal. Siapa bilang? Saya hari ini dipercaya mengerjakan proyek triliunan tanpa modal. Berangkat dari apa? Saya punya good value dan saya punya ide. Kenapa saya punya ide? Karena sering piknik. Pikniknya bukan piknik badan, tapi piknik otak. Maka mulai sekarang, kalau Anda pengen punya bisnis tanpa modal, maka bikin otak Anda kaya dulu. Bagaimana otak Anda kaya? Anda harus sering ikutin workshop, Anda ikut seminar, ikutin training, ikutin pelatihan. Saya kasih tahu ya, dulu Nokia besar. Dulu BlackBerry besar, sekarang mana? Sekarang mana? Yahoo Messenger yang dulu besar sekarang mana? Mereka tertindas oleh perubahan. Jadi apapun yang terjadi dengan diri Anda, mungkin Anda sekarang merasa bisnis Anda besar, mungkin Anda merasa sekarang bisnis Anda luar biasa. Saya kasih tahu, Nokia yang dulu besar aja sekarang kemana? BlackBerry yang dulu gede banget sekarang kemana? Jadi jangan sombong dengan bisnis Anda. Bisnis Anda bisa mati kapan saja kalau Anda tidak peka merespon perubahan. Maka kuncinya bagaimana Anda bisa terus merespon perubahan? Pastikan Anda terus belajar, bangun good value Anda. Buat semua orang tahu bahwa Anda adalah orang yang baik, Anda orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang visioner, orang yang punya integritas, orang yang benar-benar punya tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ketika semua orang tahu tentang apa yang Anda lakukan, maka kerjasama akan datang dengan sendiri tanpa Anda harus minta. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan video ini. Buat semua orang menjadi jauh lebih baik. Buat semua orang menjadi seorang yang tangguh, visioner, dan mampu membangun bisnis tanpa modal. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya tunggu cerita sukses Anda. Saya Didi Mulato. Selamat pagi dan salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.